Oke, mungkin bisa kita mulai aja karena udah jam 1:10. Oke, mohon perhatian kepada para hadirin, virtual field trip Laboratorium Alam Jalur Sungai Jangkar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara virtual field trip Laboratorium Alam Jalur Sungai Jangkar, Desa Keleng, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Asmoro Widakdo, STMT, selaku pembicara pada siang hari ini. Yang kami hormati para jajaran dosen Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah hadir di acara siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari Sentra Geopartner yang telah mengadakan acara pada siang hari ini, dan para peserta hadirin virtual field trip serta jajaran lainnya yang turut serta dalam acara ini. Sebelum memandu acara pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maulidiah dari mahasiswi Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman akan memandu hadirin sekalian dalam acara Virtual Field Trip Laboratorium Alam Jalur Sungai Jangkar, Desa Keleng, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pembicara, yang ketiga pemberian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demi menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama dalam acara virtual field trip kali ini, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku selama jalannya acara. Baik, tata tertib pelaksanaan virtual field trip. Seluruh peserta dilarang menyebarkan link Zoom yang sudah diberikan oleh panitia. Peserta diharapkan untuk mengubah username akun Zoom menggunakan nama yang terdaftar pada formulir pendaftaran. Dengan format username, nama terdaftar, underscore asal institusi, seperti nama sekolah atau nama perusahaan atau umum. Seluruh peserta mengisi form absensi yang akan dibagikan di kolom komentar Zoom. Seluruh peserta wajib mematikan mikrofon selama berlangsungnya acara, kecuali ketika diberi izin oleh moderator atau pembawa acara. Peserta dianjurkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kegiatan virtual field trip akan berlangsung dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Seluruh peserta wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan selama berlangsungnya acara. Bagi peserta yang ingin bertanya atau menanggapi dapat mengaktifkan mikrofon atau menulis pertanyaan di kolom chat dengan format interupsi underscore pertanyaan yang diajukan tidak boleh mengandung unsur sara. Peserta yang mengalami kendala koneksi atau kesulitan masuk ke dalam room dapat menghubungi narahubung yang tertera di pamflet. Baik, sesi selanjutnya yaitu ada perkenalan pembicara yang akan mengisi pada acara kita siang hari ini. Pembicara kita siang hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Asmoro Widakdo, STMT. Beliau merupakan dosen dari Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman yang menekuni fokus di bidang geologi struktur dan tektonika. Mungkin sedikit perkenalan dari Pak Asmoro, sekian. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemberian materi kepada Pak Asmoro. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Maulidiah. Ini pertama kali kita lihat videonya dulu atau masuk ke PowerPoint saya? Video dulu Pak, terlebih Video dahulu. dulu ya. Oke, ya. Oke, jadi selamat siang kepada semua peserta virtual field trip ya. Jadi kita lihat dulu video lokasi lapangan kita. Selamat menyaksikan.
Menunggu sebentar ya dari rekan-rekan partisipan, ada sedikit kendala teknis. Pak Asmoro, ini kebetulan masih ada kendala teknis. Kalau misalkan nanti pemutaran videonya diputar di akhir, bagaimana Pak? Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Kita balik aja nggak apa-apa. Berarti sekarang langsung masuk sesi pemberian materi aja. Mungkin Oke, kepada ya. Pak Asmoro, Bapak udah siap Pak? Ya, udah siap. Ditampilkan oleh panitia ya. Saya sudah kirimkan. Iya Pak. Ya. Oke. Sudah masuk Pak di Ya, layar sudah. Bapak? Ya, sudah. Oke, jadi selamat siang semuanya para peserta virtual field trip hari ini, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Pada kesempatan virtual field trip siang hari ini, kita akan melihat jalur sungai di daerah Kabupaten Cilacap, namanya sungai itu Sungai Jangkar ya. Ini berada di Desa Keleng di Kecamatan Kesugihan di Cilacap bagian utara ya, berbatasan dengan Banyumas. Oke, selanjutnya. Jadi sebagai seorang geologis ya, ini kita harus akrab dengan lapangan ya, dan kita ada kendala sementara ini di masa pandemi COVID-21 ini, kita ada keterbatasan untuk ke lapangan itu kita ada kendala ya. Jadi karena kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh bepergian ya, harus melengkapi surat-surat dan sebagainya. Jadi untuk pelaksanaan perkuliahan yang membutuhkan praktikum lapangan itu ada kendala ya, bahkan kegiatan-kegiatan pemetaan juga dilakukan secara virtual, kuliah secara virtual dan sebagainya ya. Kemudian ini kita jembatani ya, kita terobos ini semua dengan virtual field trip ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman dari mahasiswa Teknik Geologi Unsur. Ya, selanjutnya, jadi Desa Keleng ini berada di Kabupaten Cilacap ya, bagian dari apa namanya Antiklin yang ada di perbukitan ya, Serayu Selatan ya, di Jawa Tengah bagian selatan. Oke, selanjutnya. Kemudian di lokasi ini panjangnya sangat pendek ya, jadi hanya 500 meter, tapi di dalam panjang 500 meter itu, ini ya kita bisa lihat di sebelah ini di sebelah selatan ya, ada lereng berwarna putih, itu adalah panjang lintasan kira-kira 500 meter itu ya. Mungkin next di peta topografi selanjutnya, ini next ya, di lintasan yang sangat pendek yang hanya sekitar 500 meter ini kita melihat banyak fenomena ya, ada perlapisan
batuan sedimen, ada batuan beku, ya, ada sil di situ, ada dike di situ, batuan beku dengan struktur yang bermacam-macam, ya, ada vesikuler, ada amigdaloidal, kemudian di situ juga ada metamorfisme karena intrusi, ya, yang membentuk batu tanduk, kemudian ada struktur sesar naik, struktur sesar turun, struktur bidang perlapisan, dan sebagainya. Jadi ini sangat lintasannya sangat pendek, tapi saya mencatat ada sekitar 33 keunikan atau hal geologi yang bisa kita pelajari dari lintasan yang sangat pendek ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini peta geologi regional daerah virtual Virtip kita, ya. Jadi di sebelah kiri itu kita bisa lihat Jawa Tengah bagian selatan, ya. Di sebelah barat atau barat daya itu ada Cilacap, ya, kota Cilacap dengan Pulau Nusa Kambangan. Sebelah timur itu ada Gombong, ya, perbukitan Kars Gombong Selatan. Nah, ini daerah penelitian ada di kotak merah itu, ya, yang secara peta geologi itu ada beberapa formasi, ya. Di situ ada formasi halang, ada intrusi basal, ya, dan ada endapan aluvial. Oke, selanjutnya. Nah, ini stop site pertama, ya. Nanti kita lihat di videonya seperti apa. Nah, ini di stop site pertama ini kita bisa lihat ada perlapisan batuan sedimen di tepi sungai pada sebuah lereng, ya, lereng atau tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat, ya. Ini kita lihat kedua gambar ini berada pada satu lokasi yang sama. Ini setelah kita ukur kedudukan batuan sedimennya itu memiliki strike 90 derajat, ya, atau berarah ke timur, ya. Kemudian dippingnya itu ke selatan sebesar 30 derajat. Pada lokasi ini dijumpai perselingan batu pasir, batu lempung dengan sisipan breksi. Selanjutnya, next, di lokasi ini kita bisa belajar bagaimana membuat profil geologi, ya. Jadi kalau kita menjumpai singkapan batuan sedimen itu kita harus menggambarkan profil, ya. Di samping kita sudah punya rekaman foto, tapi juga kita harus menggambarkan profil geologi, profil stratigrafi di buku catatan kita, ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Yang kuning ini adalah batu pasir, ya. Yang hijau ini adalah batu lempung. Jadi pada lokasi ini dijumpai perlapisan antara batu pasir dengan batu lempung, ya, batu pasir sedang sampai kasar, ya, batu pasir dengan struktur berlapis hingga masif, ya. Masif itu yang tebalnya lebih dari 1 meter, ini yang paling tebal di bagian tengah. Kemudian berlapis itu yang ketebalannya kurang dari 1 meter, ya. Kemudian struktur perselingan, ya, antara batu pasir dengan batu lempung juga dijumpai di situ. Nah, di lokasi ini kita bisa amati, ya, bidang pelapisan, ya, yang nampak dari perbedaan warna, ya. Perbedaan warna itu menunjukkan adanya perbedaan litologi, ya, perbedaan ukuran butir, ya, perbedaan sifat-sifat fisik seperti itu. Di lokasi ini kita juga bisa ukur strike atau jurus, ya, dan juga kemiringan batuan sedimen, ya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini di stop site pertama tadi itu kita bisa membayangkan, ya, bahwa pada batuan sedimen itu struktur berlapis itu menunjukkan bahwa pada zaman dulunya, pada waktu pembentukannya itu ada perubahan, ya, perubahan lingkungan, ya, lingkungan pengendapan, ya, tempat batuan itu berada, ya. Misalnya batu gamping itu, ya, lingkungannya laut terumbu seperti itu, batu lempung karbonan itu bisa berupa rawa-rawa seperti itu, kemudian batu pasir tupaan mungkin dia ada di lereng gunung berapi dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika seorang geologis itu melihat sebuah singkapan, melihat batuan sedimen, runtutannya seperti apa, dia bisa membayangkan masa lalu itu kejadiannya ada perubahan, ya. Kemudian dia tuliskan dan dia ceritakan seperti itu. Selanjutnya. Pada lokasi selanjutnya, ini lokasi 2, ya, kenampakannya seperti ini masih di tempat yang sama, ya, dekat-dekat situ aja, dalam rentang 500 meter tadi. Ini di sini kita jumpai batuan beku, ya, batuan beku basal dengan strukturnya dia sebagai sil, ya. Selanjutnya.
Ini kalau kita lihat sungai tadi adalah merupakan sungai subsekuen ya, jadi searah dengan strike batuan seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat definisinya ya, sill itu adalah intrusi yang melembar ya, yang berbentuk tabular yang menerobos di antara dua lapisan batuan sedimen ya. Jadi batuan sedimen di bawah dan di atasnya itu lebih tua. Nah di tengahnya itu intrusi sill itu datang kemudian seperti itu. Nah, ini bisa pada batuan sedimen ya, bisa pada batuan metamorf, bisa juga pada batuan vulkanik seperti itu. Ini kita lihat gambarnya di sini gambar bawah permukaan ya. Ini di permukaannya ada gunung berapi. Nah, di bawah gunung berapi itu ada kenampakan seperti ini, ada sil, ya, ada dike, ada lakolit, ada batolit, dan sebagainya. Nah, silnya ini menyisip ya di antara dua lapisan batuan sedimen seperti itu. Jadi dia intrusinya itu menggerus lapisan batuan sedimen ya, melembar seperti itu secara horizontal seperti ini ya pada awalnya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu ya, sil itu bagaimana di lapangan. Nah, selanjutnya. Nah, ini di samping sil ya, sil pada bagian kiri itu juga ada intrusi lain ya, seperti dike ya, yang memotong perlapisan batuan. Kemudian ada lakolit yang bentuknya cembung seperti itu, dan juga lopolit yang bentuknya cekung seperti itu. Kemudian ada batolit di bagian lebih dalam lagi ya. Dan ini berhubungan dengan batuan yang dihasilkan ya. Jadi kalau pada batolit itu akan membentuk batuan tertentu, pada sil juga batuannya tertentu ya, pada dike tertentu ya, pada lava juga batuannya tertentu ya, seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan kenampakan bawah permukaan dan hubungannya dengan batuan beku yang dijumpai di lapangan seperti itu. Next. Nah, ini pada lokasi ketiga, ini kita lihat di sini ada singkapan batuan beku basal tadi ya. Ini kita lihat di sebelah kiri ini ada garis-garis ya, sebenarnya adalah garis-garis yang hampir vertikal ke arah kiri ya. Nah, ini kita lihat skalanya, ini ada kompas di situ. Nah, kalau kita lihat kompas itu visurnya itu selalu mengarah ke utara ya. Kita tempatkan mengarah ke utara, jadi kita sekarang ini sedang menghadap ke arah selatan. Sebelah kiri kita adalah timur dan sebelah kanan kita adalah sebelah barat seperti itu ya. Sehingga bisa kita, siapapun kita pasti bisa menangkap bahwa ini strike bidang sesar ini berarah timur barat ya, karena ini miringnya ke arah kita, ke arah utara, berarti strike-nya sekitar 270, 280 seperti itu, dengan dip sekitar 70, 80 derajat seperti itu. Dengan sudut pitch ya ke arah kiri ya, jadi ke arah timur ya, sekitar 80 derajat ke arah timur. Ya, dari situ kita bisa analisis nanti menggunakan software, ketemu gaya utama pembentuk struktur geologi di daerah kajian ya, yang membentuk antikline, membentuk star normal, membentuk star naik, dan kekar gerus dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini struktur geologi tadi ya. Dalam struktur geologi itu ada struktur primer dan struktur sekunder ya. Yang primer ini terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan ya. Di batuan beku misalnya ada kekar kolom, kekar atau kekar tiang ya, kekar melembar dan sebagainya. Di batuan sedimen ada flood cast, perlapisan dan sebagainya ya. Dengan struktur sekunder ini yang terjadi setelah batuan itu terbentuk ya, seperti perlipatan, sesar dan kekar. Nah, ini sesar sendiri juga bermacam-macam ya, ada sesar normal, sesar naik, sesar geser ya, seperti itu. Nah, adik-adik ini pasti sudah familiar dengan istilah hanging wall dan foot wall ya, sebelah kanan bawah itu. Jadi hanging wall itu bagian atau blok batuan yang bisa kita bisa gunakan untuk menggantung baju seperti atau menggantung lampu ya. Sementara foot wall itu yang bisa kita injak-injak seperti itu. Jadi kembali ke gambar sebelumnya tadi ya, coba gambar sebelumnya dan yang bidang ini gambar ini miringnya ke kita ya, atau ke arah utara ya. Jadi blok batuan yang ada di depan kita itu adalah merupakan foot wall ya, karena itu kita bisa injak ya. Sementara blok batuan di sebelah sini ini blok batuan yang sudah hilang ya. Blok batuan yang hilang itu adalah sebagai hanging wall ya. Sekarang sudah tidak ada. Jadi rekaman garis-garis ini kita jumpai pada bagian foot wall seperti itu. Oke, next. Ya, next. Nah, ini
analog dengan stop set 3 ya. Ini di tempat lain ini ada garis-garis, kita bisa lihat kesan garis-garis vertikalnya ya. Nah, ini di sebelah kanan ini kita bisa ukur dari bidang ini, strike bidangnya kita ukur, dip bidangnya kita ukur ya. Kemudian ada garis-garisnya itu kita bisa ukur bearing ya atau trend dari garis-garis ya. Trend ya, jadi berapa derajat dari arah utara seperti strike batuan ya. Kemudian plang ya, plang itu sudut dari apa namanya, dari bearing atau trend ke arah garis-garis ya. Itu. Kemudian bisa juga kita ukur di bagian bawah itu ada pitch ya. Pitch-nya itu dari garis track yang kita goreskan di batuan itu ya, kita garis track-nya kemudian kita ukur ke arah garis-garis itu ketemu dengan nilai pitch nantinya. Ya, kemudian hal lain yang harus kita lihat juga di bagian kiri bawah ya, itu ada step atau tangga ya, itu nanti untuk menentukan pergerakan patahan atau sesarnya ya. Tanpa step kita nggak akan tahu tuh naik, turun, geser kanan kirinya nggak tahu ya. Nah, kemudian di bagian tengah bawah itu adalah breksiasi ya, salah satu ciri sesar ya, yang bisa kita ukur trennya ya. Di dalam breksiasi ini nggak ada pitch-nya ya, nggak ada bidangnya, yang ada hanya hancuran di sepanjang yona ya, yang bisa kita tentukan trennya saja, dip-nya tidak bisa kita ukur. Oke, selanjutnya. Nah, ini unsur-unsur yang bisa kita ukur kalau kita ketemu data sesar ya, garis-garis di lapangan ya. Yang pertama pasti karena dia merupakan struktur pada bidang, jadi bidangnya kita ukur sebagai struktur bidang yaitu strike bidang sesar, kemudian dip bidang sesar ya, strike-nya itu dalam north derajat east ya, kalau dip itu atau kemiringan itu dalam derajat saja. Kemudian arah dip ya itu harus kita lihat ya miringnya kemana, misalnya ke north atau ke east, ke south atau ke west atau northwest dan sebagainya seperti itu arah kemiringan atau arah dip ya. Kemudian dari garis-garisnya itu kita bisa ukur tren atau orientasi arah garis-garis ya dalam north derajat east. Kemudian selanjutnya plang atau sudut penunjaman garis-garis ya. Kemudian pitch atau rake sudut atau sudut tupikan garis-garis ya. Pitch ini ngukurnya pakai busur derajat ya, pakai busur derajat. Berapa derajat dari strike itu pakai busur derajat kita ngukurnya. Kemudian arah bukaan pitch ya, dia membukanya kemana? Misalnya di sebelah kiri ini, kalau sebelah kiri ini kan bukanya ke kiri ya. Nah ini misalnya kiri itu ada timur berarti ke east seperti itu. Karena sama-sama pitch-nya 80 derajat, tapi 80 derajat kan bisa ke east atau bisa ke west ya. Jadi itu harus kita tentukan membukanya kemana. Itu harus kita tentukan di lapangan. Kalau sebelah pulang ke lapangan kita nggak bisa lagi untuk menentukan bukaan itu kemana ya. Kemudian jenis pergerakan ya, jenis pergerakan ini ditentukan di lapangan juga, nggak bisa di rumah ya. Dari tangga atau step tadi ya, kita tentukan dia bergerak ke kanan atau ke kiri atau naik atau turun seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini lokasi selanjutnya, di lokasi 4 ini kita jumpai batuan beku basal ya yang membentuk struktur dike ya. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan itu dia kedudukannya vertikal ya, subvertikal vertikal ya, jadi tegak begitu ya. Kanan kiri itu adalah batuan sedimen yang sudah tererosi ya menjadi dasar sungai seperti itu. Oke, ini kita lihat kompas di situ berarti arah dike-nya itu ke arah barat ya. Oke, next. Nah, ini dike di tempat lain ya, sebelah kiri itu ada batuan sedimen yang diterobos oleh batuan beku ya, oleh sebuah dike seperti itu. Ini pada sebuah tebing ya. Kemudian di sebelah kanan itu kita bisa lihat dike-dike yang arahnya vertikal ya, kemudian sil-sil yang arahnya horizontal. Kemudian sebelah kanan bawah ini ada dike yang cukup tebal ya, memotong perlapisan batuan sedimen. Ini di tempat lain ya, bukan di daerah Keleng. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya, nah ini di lokasi kelima ya, ini kita jumpai perselingan ya, di bagian atas itu ada batu pasir dan batu lempung ya, yang di belakang
skala ini adalah batu lempung, kemudian di bagian atas itu adalah perselingan batu pasir dan batu lempung tufaan. Kemudian yang diinjak ini oleh skala ini adalah batuan beku basal yang berupa sil tadi. Kita lihat lebih jelas lagi di sebelah kanan itu batu lempung hitam atau black seal ya di bagian atas dan juga batuan beku di bagian bawah ya. Oke, next. Nah, di lokasi 5 ini kita bisa menjawab nih pertanyaan apakah itu batuan bekunya itu membentuk struktur sil atau lava ya, sama-sama dia melembar kan, bisa juga itu lava ya, bukan sebuah sil misalnya seperti itu. Nah, ini kalau dia sebagai sebuah sil ya kan datang setelah batuan sedimen itu semuanya terbentuk ya. Jadi penggambarannya di sebelah kiri ini ya. Merahnya itu di luar di luar perlapisan ya, seperti itu. Kemudian kalau lava dia terbentuk sebelum batuan sedimen yang di atasnya ya, pastinya. Ya, jadi dia penggambarannya seperti itu ya, berada di dalam satu kolom dengan batuan sedimennya. Nah, ini ciri lapangannya. Di lapangan itu kita jumpai senolit ya, senolit atau batuan asing yang berupa batuan pasir atau batuan lempung itu dijumpai di bagian atas ya, bagian atas batuan beku. Jadi dia ini dipastikan adalah sebagai sebuah sil ya. Kalau lava mungkin senolitnya hanya di bagian bawah saja. Kemudian kalau sil ini backing efeknya kita jumpai di bagian atas. Jadi bagian atas itu membentuk pada gambar kanan bawah ini adalah batu tanduk atau hornfels ya. Ini adalah batuan metamorfisme karena panas intrusi. Ini dijumpai di bagian atas. Jadi pasti pemanasannya itu terjadi pada batuan yang lebih tua daripada batuan bekunya seperti itu. Jadi ini sudah kita konfirmasi sebagai sebuah sil ya, bukan sebagai sebuah lava. Oke, selanjutnya. Nah, ini di lokasi ini juga kita melihat ada black seal ya atau lempung hitam ya yang kaya akan karbon ya. Ini adik-adik yang ingin mempelajari hidrokarbon ini bisa melihat lokasi ini ya. Di utara daerah kajian ya sekitar 10 km ini juga pernah dijumpai gas ya, semburan gas yang bisa terbakar ya seperti di gambar kanan ini. Jadi ada gas yang keluar ya yang diduga kuat batuan sumber hidrokarbon ini adalah lempung hitam yang ada di Sungai Keleng seperti itu. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri bawah ini bagaimana pembentukan gas ya secara teori itu harus ada batuan induknya ya atau batuan yang kaya akan karbon ya. Kemudian ada strukturnya ya, ada antiklinnya, ada kematangannya, ada migrasinya dan sebagainya ya. Nah, ini bagi adik-adik yang mau mengkaji belajar hidrokarbon bisa digunakan sebagai bahan skripsi ya di lokasi ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini lokasi 6 ya. Ini dijumpai kontak ya antara batuan beku dengan batuan sedimen di gambar sebelah kanan bawah ini. Jadi sebelah kanan itu adalah batuan beku sil tadi, kemudian yang diinjak oleh mahasiswa ini adalah batuan sedimen ya, berupa batu lempung hitam yang tadi ya. Nah, ini di lokasi ini kita punya tantangan nih menentukan ini sesarnya sesar geser, sesar naik atau sesar turun ya, seperti itu ya. Next kita lihat. Karena di lokasi kita tidak jumpai data garis-garis ya, offset ya, kita jumpai offset ya, tapi kita tidak agak kesulitan untuk menentukan pergerakannya. Oke, next, coba gambar selanjutnya. Nah, ini bisa kita aplikasikan teori ya, yang teori Harding atau Modi and Hill ya, pada lokasi ini ya. Kita lihat sebelah kanan ya, kanan atas itu ada teori Modi and Hill untuk diaplikasikan di Jawa ya. Di Jawa ini kan subduksinya dari selatan, jadi gaya utamanya itu atau TO1-nya itu dari selatan ya. Sehingga akan terbentuk pasangan sesar seperti itu ya, ada sesar geser kanan, ada sesar geser kiri yang seperti itu, juga akan terbentuk sesar normal yang arahnya utara selatan ya. Nah, yang tadi itu kebetulan arahnya relatif utara selatan, maka kita pastikan bahwa itu adalah sesar normal ya, karena batu lempungnya itu bergerak relatif turun ya dibandingkan batuan bekunya seperti itu. Kemudian
Di lokasi ini kita juga bisa melihat hubungan gaya utama itu dengan pembentukan kekar grus, ya, pembentukan kekar tarik, ya. Kemudian bisa kita aplikasikan juga konsep simple shear atau pure shear seperti itu. Ya, di sini supaya tadi ya sesar naik ya, kalau sesar naiknya arah barat timur berarti gaya utamanya dari utara selatan ya, masih konsisten dengan sesar normal yang kita jumpai di lokasi ini. Oke, next. Selanjutnya, nah ini lokasi selanjutnya ini kita lihat dari kejauhan ya, pada sebuah gawir ya, gawir erosional atau gawir struktur ya, kita belum dekati, tapi dari lokasi ini kita lihat ada batuan beku ya di bagian bawah yang berwarna gelap itu adalah batuan beku. Kemudian yang di atasnya itu adalah batuan sedimen yang berwarna lebih cerah ya, itu adalah formasi halang. Nah, ini kita duga ini adalah sebagai sil yang berbeda dengan sil di lokasi yang sebelumnya ya. Karena pada lokasi ini di bagian atas sil ini kita tidak jumpai black seal atau lempung hitam ya. Dan kebetulan ya kita bisa juga lihat di dekatnya itu bahwa ada singkapan ya lain sil yang lain di bagian selatan ya. Ini adalah foto di bagian utara ya, paling utara, kemudian di selatannya itu ada lagi ya sil yang lain. Nah, ini sudah kita pastikan bahwa sil ini berbeda dengan sil yang sebelumnya. Pada lokasi ini kita bisa lihat sebuah struktur kolumnar ya atau bentuk seperti kolom ya atau tiang rumah gitu. Ini yang vertikal di bagian bawah. Ya, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini idealnya seperti ini ya. Di tempat lain ada kekar-kekar yang serupa, kekar kolom ya, permukaannya berbentuk segi 6 atau segi 5 seperti itu ya. Kemudian secara vertikal dia berbentuk kolom-kolom seperti ini, indah sekali ya. Ini di pantai selatan Kebumen, ini di daerah Menganti kita bisa lihat yang seideal ini. Oke, next. Nah, ini struktur sil ini ya yang menerobos lapisan batuan sedimen ini membentuk apa namanya kekar tiang. Ini bisa dijelaskan ya bahwa kekar tiang ini terbentuk tegak lurus terhadap bidang pendinginan ya. Kalau kita lihat di sini batuan yang diterobos itu kan pasti batuan yang tidak panas ya, yang dingin ya, batuan sedimen kebetulan ya. Ya, bagian bawah yang kuning itu adalah punya bidang pendinginan, bagian atas juga punya bidang pendinginan ya. Nah, ini kekar kolom akan terbentuk tegak lurus terhadap bidang pendinginan. Jadi karena bidang pendinginannya horizontal, maka kekar kolomnya akan vertikal seperti itu. Ya, jadi bisa dijelaskan lewat mekanisme pembentukan seperti ini. Selanjutnya, nah ini lokasi terakhir ya. Di sini kita jumpai perlapisan batuan sedimen dengan struktur berlapis pada bagian bawah dan masif pada bagian atas ya. Seperti itu. Nah, di lokasi ini kita bisa melakukan beberapa hal ya. Next, gambar selanjutnya. Di lokasi ini kita bisa ukur strike dan dip perlapisan batuan sedimen ya. Jadi tadi batuannya sudah miring ya, miringnya ke arah selatan ya. Jadi bisa kita aplikasikan penggunaan kompas ya. Next, gambar selanjutnya. Nah, jadi kita mengukur strike ya dengan aturan tangan kanan ya, kemudian mengukur dip ya. Di lokasi ini kita bisa jadikan sebagai tempat belajar ya pengukuran struktur geologi bidang perlapisan batuan sedimen dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi di lokasi terakhir tadi itu batuan sedimennya sudah miring ya. Pastinya awalnya dia adalah horizontal ya, menurut hukum pengendapan ini hukum steno dalam keadaan normal ini apa namanya dia horizontal ya, kemudian dia juga menerus ya, kemudian bagian yang di bawah itu bagian yang tua ya, bagian yang di atas itu bagian yang semakin muda seperti itu pada keadaan ideal dan belum terganggu ya. Setelah terganggu oleh adanya struktur geologi, oleh adanya deformasi, maka batuan itu akan tidak horizontal lagi ya, atau miring, punya kedudukan, punya kemiringan, punya strike dan punya dip ya. Kemudian bisa jadi sudah tidak superposisi lagi, tapi sudah terbalik ya, batuan yang muda ada di bawah, yang tua ada di atas juga memungkinkan ya, seperti itu.
Kemudian bisa juga dia juga tidak menerus kalau sudah ada struktur karena sudah terpotong-potong oleh sesar ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin itu ya 8 stop set ya dari 30-an hal menarik di satu jalur sungai ini. Ya, saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Maulidiah. Monggo. Oke, baik. Terima kasih semua atas penampilan pemberian materinya. Mungkin tadi videonya sudah bisa diputar dari rekan-rekan Sentra Geopartner. Oke, mungkin videonya kalau sudah bisa ditampilkan, bisa langsung ditampilkan aja. Desa Keleng merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Keleng terletak di lereng selatan perbukitan Serayu Selatan. Lereng perbukitan ini merupakan area pemukiman, perkebunan tanaman keras, dan ladang yang dikelola oleh warga masyarakat. Desa ini berupa dataran dan area pemukiman di bagian selatan. Area jalur Sungai Jangkar di bagian tengah dapat dikembangkan sebagai laboratorium alam untuk pembelajaran mengenal alam bagi masyarakat. Dari sisi utara Sungai Jangkar, kita langsung dihadapkan pada sebuah tebing dengan litologi batuan sedimen yang membentang dari barat ke timur. Kali ini kita berada pada tepi sebuah sungai, sungai yang mengalir berarah barat ke arah timur, searah dengan jurus atau strike perlapisan batuan sedimen, yang mana sungai ini menciptakan singkapan batuan, ya, karena erosi lateral ke arah selatan menciptakan sebuah tebing, yang mana tebing ini menyingkap batuan sedimen berupa batu pasir dan perlapisan batu lempung. Kita lihat di depan. Batuan yang tebal-tebal ini adalah batu pasir dengan struktur utama masif karena ketebalannya lebih dari 1 meter, dan yang tipis-tipis ini adalah perselingan antara batu pasir dan batu lempung yang ketebalannya kurang dari 1 meter ya, walaupun secara total perlapisan mungkin tebalnya lebih dari 1 meter. Oke, batuan ini adalah terletak di Sungai Keleng, ini namanya, di Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap. Ya, kita lihat ini adalah produk vulkanik pada kala Miosen Tengah. Ya. Batuan di sini, batu pasir dan batu lempungnya bersifat tufaan, jadi mengandung abu gunung api. Begitu. Kemudian selain batuan sedimen vulkanik klastik, ya, ini adalah batuan sedimen produk vulkanik, tapi sudah tersedimentasi secara klastik. Di sini juga dijumpai batuan lain berupa batu lempung hitam, ya, yang merupakan sumber material bagi pembentukan hidrokarbon seperti itu. Kemudian di lokasi ini juga dijumpai fenomena lain selain batuan sedimen, juga ada batuan beku sil, batuan beku daek, ya, di sana ada struktur-struktur xenolit, ada struktur lubang-lubang gas atau vesikuler, ada struktur amigdaloidal yang mana sudah terisi oleh kalsit atau kuarsa. Kemudian ada dijumpai kekar gerus, kekar tarik, dan juga sesar di lokasi ini. Kemudian pada batuan sedimen ini sudah mengalami struktur berupa perlipatan. Ini adalah sebuah sayap antiklin bagian selatan yang miring ke arah selatan, yang kemudian antiklin tersebut membentuk struktur-struktur lain di tempat ini berupa sesar dan kekar.
Nah, ini kita lihat batuan ini sangat tebal ya. Batuan ini merupakan batuan formasi halang penyusun utama di Pegunungan Serayu Selatan di daerah Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Terdapat pelemparan batuan basalt seolah-olah merupakan sisi yang berbeda dari tebing tersebut. Kali ini kita masih berada di Sungai Jangkar, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Di lokasi ini kita bisa lihat sebuah singkapan batuan beku. Kita lihat batuan beku ini berwarna hitam, kemudian berukuran kristal halus ya atau avanitik. Batuan beku ini kita sebut dengan batuan beku basal. Pada batuan beku ini kita bisa mengamati struktur vesikuler di bagian permukaan, kemudian ada juga yang sudah membentuk struktur amigdaloidal karena sudah terisi oleh kalsit dan kuarsa. Kemudian pada batuan beku ini juga dijumpai adanya senolit batu pasir atau batu asing yang ada di dalam batuan beku yang berupa batu pasir dan batu lempung. Kemudian pelamparan dari batuan beku ini kita lihat mengikuti pelamparan batuan sedimen yang ada di atasnya, yang mana strike atau jurus batuan ini berarah timur dengan kemiringan ke arah selatan. Kemudian batuan beku ini adalah batuan beku sil atau sebuah intrusi yang mengikuti bidang perlapisan batuan sedimen yang ada di atas dan di bawahnya. Jadi sifatnya melembar atau konkordan mengikuti batuan sedimen atau strike atau jurus dari batuan sedimen di atas dan di bawahnya. Batuan sedimen yang terisi atau terintrusi oleh sil ini tentulah batuan sedimen yang memiliki fracture yang sangat intensif sehingga magma bisa mengalir melalui sepanjang perlapisan batuan sedimen tersebut. Kemudian pada batuan beku ini, batuan beku sil ini ya kita bisa melihat sangat panjang sekali. Satu singkapan ini paling tidak sepanjang 400 meter. Batuan beku ini di bagian lain dari Pegunungan Serayu Selatan ini ditambang oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian pada bagian atas kontak ya antara batuan beku ini dengan batuan sedimen itu kita bisa lihat itu dijumpai batuan metamorf berupa hornfels atau batu tanduk. Bergerak menyusuri sungai ke arah timur, kita dapat menjumpai sebuah struktur yaitu gores garis. Masih berada di alur Sungai Jangkar di daerah Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di lokasi ini kita jumpai sebuah kenampakan gores garis yang terdapat pada batuan beku. Sebagai bagian dari jalur subduksi di Jawa, kita kenal pola Jawa sebagai pola yang paling muda di Jawa. Setelah pola Meratus yang berarah dari Jawa ke Kalimantan dan pola Sunda yang berarah utara selatan, pola Jawa adalah pola yang berarah barat timur yang kalau di lapangan bisa kita jumpai sebagai bidang sesar naik atau perlipatan batuan sedimen baik itu syncline atau syncline. Kemudian strike line dari batuan sedimen juga berarah barat timur. Nah, di sini gores garis sesar ini berada pada batuan dengan strike berarah barat. Kita lihat kompas saya ini mengarah ke utara dan kemiringan atau dip dari sesar naik ini adalah ke arah utara dan strike dari sesar ini adalah ke arah barat. Sesuai dengan aturan tangan kanan di mana kalau kemiringan atau dip sesar itu mengarah ke tangan kanan kita dan strike itu adalah mengarah ke pandangan kita. Kemudian kita bisa ukur strike dari bidang sesar ini adalah sebesar 260 derajat is, jadi ke arah barat. Kemudian dipnya itu sebesar 60 derajat ke arah utara. Kemudian satu unsur yang harus kita ukur juga di sini adalah besarnya sudut pitch, yang mana kita bisa ukur dulu strike, kemudian strike itu kita garis, kemudian pitch bisa kita ukur dengan menggunakan busur derajat dari garis strike ke gores garis. Yang kalau di
di sini garis-garisnya relatif vertikal atau sekitar 80 derajat. Kemudian garis-garis ini membuka ke arah timur. Ya, jadi garis bisa 80 derajat, bisa membuka ke arah barat atau ke arah timur, tapi di lokasi ini dia membuka ke arah timur. Jadi ini adalah sesar naik yang kita bisa kenali dari garis-garis yang berarah vertikal dan dijumpai step-step yang menunjukkan pergerakan bagian hanging wall yang relatif bergerak naik daripada footwall. Jadi yang saya injak ini adalah footwall, sementara bagian blok yang sudah hilang ini adalah bagian hanging wall. Dan hanging wall ini relatif bergerak naik daripada footwall. Berjalan beberapa meter ke arah barat, terdapat sebuah bentuk batuan beku yaitu dike. Masih di alur Sungai Jangkar di daerah Kesugihan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di lokasi ini kita jumpai singkapan batuan beku yang memanjang seperti ini. Kita lihat batuan beku ini berwarna gelap, berwarna hitam dengan ukuran kristal yang halus atau avanitik dan secara umum bisa kita sebut batuan beku basal. Kemudian di sekitar batuan beku ini kita jumpai batuan sedimen berlapis bagus ya, yang mana perlapisannya miring ke arah selatan ya, dan batuan beku ini memiliki kedudukan yang relatif vertikal. Jadi dia memotong batuan sedimen yang ada di sini. Jadi batuan beku ini kita bisa katakan sebagai sebuah dike yang menerobos batuan sedimen di sekitarnya secara vertikal atau diskordan. Nah, kita lihat bagian kontak antara batuan beku dengan batuan sedimen di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sana dijumpai batuan efek bakar dari batuan intrusi ini yang membentuk batuan tanduk atau hornfest. Terus melangkah ke arah barat melawan arah aliran sungai, kita dapat menjumpai sebuah kontak antara batuan sedimen dan batuan beku. Masih di Sungai Jangkar di daerah Kesugihan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di lokasi ini kita jumpai kontak antara batuan beku basal dengan batuan sedimen yang ada di atasnya. Kita lihat perlapisan batuan sedimen yang miring ke arah selatan ya, dengan strike ke arah timur dan kemiringan ke arah selatan. Kemudian kita lihat batuan beku yang ada di bawah ini memiliki kedudukan yang sama dengan batuan sedimen yang ada di atasnya. Karena batuan beku ini adalah batuan sil atau batuan yang menyisip di antara lapisan batuan sedimen. Merupakan batuan intrusi yang terbentuk setelah batuan sedimen itu ada. Kita lihat di sini kontak antara batuan beku dengan batuan sedimen membentuk batuan ubahan atau batuan metamorf yang merupakan batu tanduk atau hornfest. Kita lihat ini adalah batuan sedimen sisa yang sebagian besar sudah tererosi, dan kita lihat kontak beku dengan sedimen yang lebih jelas ada di aliran sungai di sana. Tetapi di sini masih ada sisa yang bisa kita jumpai. Ini adalah merupakan sebuah batuan beku sil. Kenapa? Karena di batuan ini kita jumpai dia menyisip searah dengan bidang pelapisan batuan sedimen, dan juga batuan-batuan sedimen sebagai senorit di dalam batuan beku ini kita jumpai di bagian bawah batuan beku dan juga di bagian atas batuan beku. Kemudian efek bakar dari yang ditimbulkan oleh intrusi sil ini juga ada di batuan sedimen di bagian bawah dan juga batuan sedimen di bagian atas. Hingga jauh berada di sisi barat, terdapat sebuah sesar hasil dari aktivitas tektonik. Masih di Sungai Jangkar di daerah Kesugihan Kabupaten Cilacap. Di lokasi ini kita jumpai batuan beku sil yang sebelumnya sudah kita lintasi dan melampar dari timur ke arah barat. Di lokasi sebelumnya batuan sil ini kontak dengan batuan sedimen di atasnya, dan di sini batuan sil ini kontak dengan batuan sedimen di bagian sebelah barat dan bagian yang saya injak ini. Jadi ini adalah bidang sesar dari yang memotong sil tersebut, dan bidang sesar ini berarah utara selatan. Kita ketahui bahwa bidang perlapisan batuan sedimen di sini memiliki strike barat timur dengan kemiringan ke selatan, sil juga dengan strike barat timur miring ke selatan mengikuti batuan sedimen. Kemudian dijumpai sesar naik yang berarah barat timur dengan kemiringan ke utara. Nah, di sini ada bidang sesar turun dengan strike utara selatan dan miringnya ke arah barat. Kita lihat di sini batuan
beku sil tersebut, dan di sini adalah batuan sedimen, batu lempung hitam yang dijumpai di daerah ini. Nah, ini menurut teori Harding sangat cocok sekali daerah ini menjadi tempat pembelajaran struktur geologi, di mana kita lihat hubungan antara gaya utama yang membentuk strike batuan sedimen, membentuk sesar naik, membentuk sesar turun yang arah utara selatan, dan membentuk kekar gerus dan kekar-kekar tarik di daerah ini. Kita lihat di sini batuan beku sil yang sangat tebal, dan ketebalannya di tempat lain yang ditambang itu lebih dari 5 meter. Nah, dan di bawah ini adalah batuan sedimen batu lempung hitam yang kita jumpai di daerah ini. Jadi kontak antara batuan beku dan batuan sedimen di lokasi ini itu ada dua macam. Yang pertama adalah kontak intrusional antara sil dengan batuan sedimen yang ada di atas dan di bawahnya, dan juga kontak struktur geologi antara batuan sil dan batuan sedimen yang terbentuk jauh setelah pembentukan intrusi sil tersebut. Bergerak ke arah utara, kita dapat menjumpai fenomena geologi yang tidak kalah istimewa, yaitu kolumnar joint. Saat ini kita berada di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di belakang saya bisa kita lihat di sana ada sebuah gawir yang dimana kita bisa lihat ada singkapan batuan beku di bagian tengah dan batuan sedimen di bagian atas dan di bagian bawah. Kalau kita lihat batuan beku ini menyisip di antara dua lapisan batuan sedimen, atau batuan beku ini bisa disebut sebagai sebuah intrusi batuan beku jenis sil, ya. Dia menyisip secara konkordan di antara lapisan batuan sedimen yang ada di atas dan di bawahnya. Jadi batuan beku ini lebih muda dari batuan sedimen yang ada di atas dan di bawah. Pada batuan beku ini, kalau kita dekati, di sana dijumpai fragmen-fragmen batuan sedimen yang masuk ke dalam batuan beku atau disebut dengan xenolit atau batuan asing, yang mana batuan-batuan asing atau xenolit itu adalah batuan sedimen yang dari atas atau dari bawah atau sepanjang magma itu dulu menerobos batuan sedimen. Kemudian di sana kita bisa lihat pada batuan beku itu ada struktur primer pada batuan beku, yaitu struktur kekar tiang. Nah, kekar tiang pada batuan beku itu terbentuk tegak lurus dengan bidang pendinginan batuan. Ketika magma itu mengalir di bawah permukaan di antara lapisan batuan, nah ini magma ini lama-lama akan membeku. Nah, pada saat pembekuan itu akan membentuk kekar-kekar tiang yang tegak lurus dengan kedudukan batuan sedimen yang ada di atas dan di bawahnya. Karena ini adalah sebuah sil dan batuan sedimen yang di atas dan di bawah itu miring ke selatan. Nah, ini batuan beku dengan struktur kekar tiang atau columnar joint ini memiliki penunjaman atau plang ke arah utara. Kita telah sampai di penghujung perjalanan, tempat tersingkapnya batuan sedimen yang sangat ideal untuk dilakukan pengukuran kedudukan batuan. Saat ini kita berada di daerah Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Di sekitaran lokasi ini kita bisa belajar tentang batuan sedimen, baik itu batu pasir, batu lempung, black clay atau batuan hidrokarbon. Kemudian dijumpai juga batuan beku basal berupa sil dan juga dike. Dijumpai juga struktur geologi seperti antiklin, sesar naik, sesar turun, kekar gerus, dan kekar tension atau kekar tarik. Khusus di lokasi ini kita bisa belajar batuan sedimen berlapis. Kita jumpai batuan sedimen di bagian atas itu adalah batu pasir dengan struktur masif atau batu pasir dengan ketebalan lebih dari 1 meter. Ada dua batu pasir masif yang bisa kita lihat di sini. Kemudian ada perselingan antara batu pasir dan batu lempung atau batu pasir berlapis dan juga batu lempung berlapis di bagian bawah. Kita bisa lihat bidang-bidang perlapisan batuan sedimen yang nanti kita akan ukur berapa kedudukan strike atau jurus dari batuan sedimen ini dan juga berapa besarnya dip atau kemiringan dari batuan sedimen.
masih di daerah Kesugihan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di daerah ini atau di lokasi ini kita jumpai perlapisan batuan sedimen, batu pasir dengan struktur masif, ketebalan lebih dari 1 meter, dan juga batu pasir dan batu lempung berselang-seling di sini dengan ketebalan antara 10 cm sampai dengan kurang dari setengah meter. Kemudian di lokasi ini kita akan mengukur kedudukan batuan sedimen ini, ya, kita ukur jurusnya atau strike-nya dan juga berapa besar sudut kemiringan atau dip dari batuan sedimen ini. Kita lihat di sini bahwa batuan sedimen ini miring ke arah selatan, ya, di sana selatan atau ke arah kanan saya. Jadi untuk mengukur strike dan dip batuan sedimen kita gunakan right hand rule atau kaidah tangan kanan, ya. Jadi kemiringan ini kita tempatkan di sebelah kanan kita, ya. Ini miringnya ke sana ke arah tangan kanan saya, berarti strike-nya adalah ke arah pandangan mata saya, seperti itu, ya. Jadi kaidah tangan kanan seperti itu, kemiringan dipnya ke arah kanan dan strike-nya adalah ke arah pandangan mata saya. Ini penting, ya, kita tentukan kemiringannya dulu, kemiringannya ke sana berarti strike-nya ke sana. Nanti kita gunakan untuk menempatkan kompas, ya. Jadi kompas ini nanti kita tempatkan visurnya ini ke arah strike, ya, ke arah pandangan mata kita ke arah sana. Kemudian sisi ini ke arah dip. Ini akan diperagakan oleh rekan kita. Silakan. Nah, seperti itu. Ini kedudukan strike dari batuan sedimen tersebut, yaitu sebesar 40 derajat east, ya. Jadi ke arah timur laut. Strike ke arah timur laut berarti dippingnya ke arah tenggara. Oke, kita ukur besarnya dip, ini tegak lurus, ya, dengan strike tadi. Ini kita lihat besarnya sudut dip adalah sebesar 20 derajat, ya. Jadi 20 derajat ke arah tenggara. Dengan strike-nya N 40 derajat east atau ke arah timur laut. Oke, kemudian hasil pengukuran itu kita catat, ya. Kemudian nanti kita bisa gambarkan di dalam peta topografi dengan arah strike ke arah timur laut dan dip ke arah tenggara, ya. Jadi daerah ini adalah daerah dengan batuan yang miring ke arah tenggara. Dengan hasil-hasil pengukuran di lokasi-lokasi lain, nanti kita bisa rekonstruksi dengan penampang geologi, apakah di situ ada syncline atau anticline atau sesar dan sebagainya. Masa kini merupakan sebuah kunci untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Tuhan menciptakan alam agar dapat menjadi suatu laboratorium bagi manusia untuk memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga manusia semakin tersadar akan kebesaran penciptanya. Oke, baik, karena sesi pemberian materi dan tadi pemutaran video sudah kita lakukan, mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk para peserta dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format yang sudah dibacakan tadi, atau bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan dipersilakan oleh moderator atau nanti untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk rekan-rekan peserta yang ingin bertanya bisa langsung ditulis aja atau langsung nyalakan fitur raise hand-nya.
Silakan kalau ada pertanyaan dari adik-adik ya, apa namanya, lokasi virtual field trip kita ya, ini sangat kaya ya akan bahan pembelajaran ya. Saya rasa praktikum ke sana bisa praktikum geologi dasar, ke situ bisa praktikum geologi struktur, bisa praktikum geologi minyak bumi, bisa praktikum stratigrafi apalagi ya, sedimentologi apalagi, bisa ke situ ya. Praktikum geomorfologi juga kita bisa lihat morfologi di sana ya, bermacam-macam morfologi, aliran sungainya macam-macam juga, mulai dari sungai konsekuen, sungai subsekuen, ada juga sungai obsekuen seperti itu ya. Daerah ini juga bagus untuk dijadikan bahan apa namanya skripsi ya, yang tertarik dengan hidrokarbon ada, yang tertarik dengan struktur geologi ada, yang tertarik dengan petrologi batuan beku ada, yang tertarik dengan petrologi batuan sedimen ada, dengan geomorfologi ada ya, dengan apa namanya fenomena kebencanaan juga ada ya. Ini di sini ada longsor, ada apa namanya kerusakan aliran sungai ya, sungainya tercemar ya sampai keruh seperti itu karena ada pertambangan andesit di bagian hulu ya. Jadi banyak ide-ide apa skripsi yang bisa kita kembangkan dari satu lokasi ini saja. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan atau ada ide-ide yang mau disampaikan ya. Saya juga baru menulis tulisan ya mengenai daerah ini ya. Daerah ini sangat unik ya. Saya berencana untuk apa namanya kembangkan daerah ini untuk apa namanya sebagai sebuah apa namanya jalur pembelajaran ya bagi mahasiswa kebumian ya, geologi, geografi, geofisika, atau planologi juga bisa ya, atau mahasiswa teknik sipil mungkin ya, dan juga siswa-siswa sekolah menengah atas atau SLTA ya di daerah Banyumas, daerah Cilacap ya, daerah Kebumen, daerah Ciamis ya dan sekitarnya. Ya, mungkin buat para peserta yang ingin bertanya bisa langsung ditulis aja pertanyaannya. Panitia juga boleh ya bertanya, tidak harus peserta ya. Ini mungkin mau bertanya, ini kita bisa apa berbuat apa lebih untuk daerah apa namanya kajian ini misalnya ya. Mungkin apa namanya fenomena-fenomena lain yang bisa kita kaji ke depannya ya, banyak sekali itu. Ada mungkin peserta ini dari mahasiswa kuliah saya mungkin ya, silakan bertanya ya. Saya catat namanya nih kalau ada mahasiswa peserta kuliah saya nih, saya namanya saya catat ya. Catat namanya, catat NIM-nya dan langsung saya catat nilainya. Oke, silakan. Pak, ini ada raise hand dari Mas Pranowo Aji. Mungkin untuk Mas Aji bisa langsung ditanyakan aja. Makasih Mbak Mawel atas kesempatannya untuk bertanya. Pak Moro mau bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi di stop saya 7 kalau nggak salah di situ ada penampakan struktur primer berupa kolumnar Jawa ini ya Pak. Nah itu termasuk produk dari seal ya. Tapi di stop saya sebelum stop saya 7 itu terdapat singkapan seal, tapi di situ strukturnya masif Pak, tidak membentuk struktur kolumnar. Nah itu faktor apa sih Pak yang mengaruhi pembentukan kolumnar join itu sendiri? Padahal di situ mekanismenya sama, terdapat dua bidang pendinginan di bagian atas dan di bagian bawah. Intrusi seal tersebut membentuk struktur kolumnar join. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi di daerah yang kita lihat tadi, setidaknya saya mencatat ada 2 buah seal ya.
Yang pertama itu yang di atas itu yang ada di sungai tadi, di jalur sungai itu adalah seal yang di atas ya. Kemudian di lokasi 7 tadi adalah seal yang ada di bawahnya ya. Itu bisa kita lihat di lokasi 7 itu kebetulan seal yang di atas itu muncul ya, membentuk ke arah bukit begitu. Jadi di tebing itu kita bisa lihat bisa kita hitung ada 2 buah batuan beku ya. Kemudian saya pastikan bahwa itu bukan sesar naik ya, karena batuan di atas dengan di bawahnya itu berbeda ya. Yang di sebelah atas tadi itu ada batuan tadi lempung hitam tadi ya. Seal ini yang lokasi 7 ini nggak ada lempung hitamnya seperti itu. Nah ini bagaimana ini kok ini ada struktur kekar tiangnya ya, sementara yang tadi di jalur sungai tadi nggak ada struktur kekar tiangnya gitu ya. Nah ini bagus ini ya buat skripsi ini harus diteliti ini ya. Secara lebih jelasnya ya, ketebalannya ya itu berbeda ya sekilas ya. Kalau yang di sungai tadi itu setelah kita lihat kemunculannya di lokasi tambang itu dia relatif lebih tipis ya. Sementara yang di lokasi 7 ini dia tebal ya. Jadi ketebalan itu juga mempengaruhi kecepatan pendinginan ya. Jadi kalau dia tebal itu kan pendinginannya pasti lambat ya, lama ya. Sementara kalau tipis itu kan cepat dingin ya. Nah ini kalau pendinginan lambat ini saya rasa pembentukan kekar tiangnya ini lebih bagus ya. Sementara kalau pendinginan cepat itu dia lebih strukturnya rekahannya lebih acak ya, tidak membentuk kekar tiang yang yang bagus kenampakannya seperti di lokasi 7 ini ya. Walaupun di lokasi 7 ini juga kurang bagus kalau dibandingkan dengan di Pantai Menganti misalnya ya, yang benar-benar ideal itu kolumnar joinnya. Nah itu satu unsur ya. Mungkin komposisinya kita harus lihat juga ya. Ini bagus untuk bahan skripsi ya, membandingkan antara seal yang utara dan selatan ini ya, yang di atas dengan yang di bawah ya. Ini bagaimana ya karakternya secara kimia mungkin berbeda ya, secara petrografi mungkin berbeda ya. Ini lebih banyak lagi nih yang harus kita kaji lagi. Tapi secara sekilas saya melihat dari sisi ketebalan itu ya. Jadi mungkin kecepatan pendinginannya itu berbeda seperti itu. Terima kasih. Nah, ini Pak Nowaji dari angkatan berapa ya? 2017, Pak. Oh, 2017 ya. Jadi udah nggak ikut kelas saya ya. Udah mau lulus ya. Oke, ya. Amin, Pak. Oke, silakan ada tanggapan atau tambahan ya. Boleh menambahkan ya. Mungkin adik-adik sudah lebih banyak membaca lagi ya. Jadi kalau referensi bacaan kita banyak itu biasanya kita bisa menjelaskan dengan lebih komprehensif seperti itu ya. Mungkin adik-adik membacanya lebih banyak ya. Saya menjumpai mahasiswa saya ada ya yang membaca buku textbooknya itu khatam sebulan sekali ya. 1 bulan 1 buku textbook. Wah, saya mungkin 5 tahun baru khatam ya. Nah ini ada yang sebulan sekali ya, setahun bisa dapat 10 sampai 15 textbook yang tebal-tebal itu. Nah ini kan mahasiswa bisa lebih banyak pemikiran ya. Adik-adik boleh menambahkan, silakan. Ya, ada pertanyaan lain atau tambahan, silakan, monggo. Baik Pak, ini ada raisen mungkin dari Mas Fatahillah Tirta Diwangsa. Mungkin buat Mas Fatahillah ingin menambahkan atau ada pertanyaan baru? Terima kasih Mbak Maul. Sebenarnya saya ingin mengajukan pertanyaan ya, dari pertanyaannya Mas Pranowo tadi. Baik, mungkin bisa disampaikan aja pertanyaannya Mas Fatahillah. Oke, terima kasih Mbak Maul. Selamat siang Pak Asmoro. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya Pak, kan bentukan kolumnar join itu unik ya Pak, membentuk poligonal itu. Itu kenapa ya Pak bisa ngebentuk poligonal seperti itu Pak, atau faktornya seperti apa ya? Terima kasih.
Oke ya, memang bentuknya unik ya. Dia apa namanya, bentuknya bisa segi 5 ya, bisa juga segi 6 itu kenapa ya kok bisa seperti itu gitu. Ya, jadi columnar join tadi terbentuk ini ya, apa namanya, mendingin ya, dia mendingin ya, mendinginnya itu dari apa namanya, dari bagian yang kontak dengan batuan sedimen dulu ya, yang bagian atas sama bagian bawah dulu, kemudian bagian tengah itu akan untuk pendinginan terakhir ya, itu secara apa namanya, vertikal ya, seperti itu. Kemudian secara lateral ya atau horizontal, dia juga mendingin ya, ada proses pendinginan yang tidak bareng ya, tidak sama ya. Nah ini di bagian apa namanya, akan terbentuk bagian yang mendingin begitu ya. Ini apa namanya, yang mendingin itu nanti apa namanya, bisa kita analogikan kalau kita jalan-jalan di sawah itu ya. Nah kalau kita jalan-jalan di sawah itu kan ada retakan-retakan juga kan. Nah itu juga bentuknya juga apa namanya, poligonal ya, bisa segi 5 ya. Nah itu apa namanya, berhubungan dengan pengkerutan ya. Jadi mendinginnya atau mengkerutnya itu tadi di samping secara vertikal bagian atas mendingin dulu. Nah ini juga ada pengintian pendinginan ya, yang bagian yang mendingin dan bagian yang panas ya di dalam permukaannya itu. Nah nanti bagian yang mendingin ini ya akan apa namanya, retak ya, tertarik ke kanan ke kiri begitu karena ada apa namanya, tarikan atau tensional ya, tensional apa, karena proses pendinginan di permukaan seperti itu. Jadi nanti bentuknya mirip dengan yang ada di sawah-sawah itu. Kalau lempung atau lumpur sawah itu ya, kalau di musim kemarau nanti dia akan mengkerut ya, akan mengkerut. Nah, pengkerutan itu seperti proses pendinginan itu ya, kita analogikan seperti itu. Nah itu akan membentuk bidang-bidang apa namanya, poligonal ya, yang karena waktu dia mendinginnya itu atau apa, dari kalau lempung ya dari cair menjadi memadatnya itu berbeda-beda ya. Nah, bagian yang memadat tadi akan apa namanya, tertarik ke arah bagian yang belum memadat ya. Kalau di batuan beku ya akan tertarik ke arah bagian yang lebih panas ya. Jadi bagian yang panas ini akan menjadi inti ya, dia akan membeku terakhir. Nah, yang itu akan menarik bagian kanan kirinya sehingga membentuk rekahan. Nah, rekahan itu berpola segi 5 atau poligonal seperti itu. Ya, seperti itu jawaban saya, Saudara Fathahilah Tirta Dewangsa. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, ya, ada lagi pertanyaan yang lain lagi? Atau mau menambahkan ya? Mungkin mau menambahkan, wah ini mendingannya dipengaruhi oleh komposisi kimia ya. Saya belum pernah membaca ya, tapi bisa jadi juga ada hubungannya dengan komposisi kimia ya. Mungkin pendinginan pada intrusi granit berbeda dengan basal ya, berbeda dengan andesit ya. Itu bahan yang bagus ya untuk skripsi adik-adik ya. Silahkan nanti dikembangkan ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Pak Asmoro, mungkin aku mau tanya, boleh Pak? Ya, silakan. Ini tadi kan fenomena di lapangannya itu untuk batuan bekunya itu kan tadi strukturnya ada banyak ya Pak, yang ada dike, ada seal, terus ada kolumnar juga. Berarti dari 3 fenomena yang beda ini, kalau dari apa namanya, ini kan memang belum ada analisis laboratoriumnya gitu ya Pak. Ya. Tapi dari yang 3 ada fenomena itu, kemungkinan itu terbentuknya itu kira-kira di waktu yang berbeda kah Pak? Atau karena hanya dipengaruhi tadi kalau seal itu berarti memang sudah ada batuan sedimen sebelumnya jadi dia menyisip, atau gimana Pak? Kira-kira tuh dengan ada 3 yang tadi tuh semuanya tuh berbeda-beda atau hanya karena dipengaruhi sudah ada batuan sebelumnya aja Pak? Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan slide di bagian awal-awal, bagian kasih
1 apa 3 ya? Coba silakan. Slide awal-awal silakan. Panitia. Panitia bisa ditampilin slide-nya Pak Asmoro. Jadi sambil menunggu panitia ya, mungkin panitianya lagi soma ini ya. Jadi struktur intrusi ya di daerah penelitian ini ada 2 ya, jadi berbentuk seal dan juga berbentuk dike ya, seperti itu ya secara garis besar ya. Kemudian di bagian seal itu ya di lokasi 7 tadi itu membentuk struktur primer ya, struktur yang bersamaan dengan pembekuan batuan ya, itu berupa kekar-kekar tiang ya. Sebelumnya ya sepertinya ya. Oh enggak, berarti lokasi 2 ya, yang bagian bawah gunung berapi. Coba next. Bagian bawah gunung berapi, next. Nah ini ya, nah, ini kita lihat di sini. Kita belum tahu ya urutannya seperti apa, tapi ini bahan penelitian yang bagus sekali ya, karena di lokasi ini belum pernah dilakukan dating ya, atau penentuan umur absolut dari batuan bekunya itu. Apakah dia terbentuk sama waktunya atau berbeda waktu, itu belum pernah ya. Jadi ini bagus buat penelitian ya. Siapa yang adik-adik yang mau skripsi ya, atau yang sudah lulus mau ngambil S2 ya, silakan ya untuk di daerah ini ya. Nah ini kita lihat di gambar ini ya, ini sebelah kiri ya itu ada seal ya, ada seal sebelah kirinya itu ada lakolit ya, lakolit. Nah ini sebelah kiri ada seal, sebelah kanannya juga ada seal ya. Yang sebelah kiri itu di bawah, yang sebelah kanan lakolit itu ada di atas ya. Nah kita nggak ngerti nih kalau nggak ada penentuan umur absolutnya ya, mana yang dulu, mana yang belakangan, ini nggak ngerti ya. Bisa jadi dua-duanya ini terbentuk dari proses magmatisme yang sama ya. Ketika terjadi apa namanya aktivitas magmatis di bawah sana, itu kan magmanya itu kan bergerak membentuk apa pola-pola tertentu ya, menerobos rekahan-rekahan batuan atau batuan yang punya porositas tinggi ya, karena fracture itu mudah terterobos ya. Tidak mungkin batuan yang masih apa, yang lempung, yang masih masif, kemasukan intrusi kan sulit ya, tapi batu pasir mungkin yang fracture-nya banyak sehingga mudah tergerus oleh magma ketika melintasi batuan itu ya. Nah, ini tadi perlu kajian umur ya untuk menentukan mana yang dulu, mana yang belakangan ya, karena memang di bawah permukaan bisa seperti ini ya, bisa terbentuk bersamaan ya. Kalau apa namanya di situ ada satu fase magmatisme ya, mungkin sekali satu umur ya, atas bawah tadi sama. Tapi kalau di daerah itu ada 2 atau 3 kali fase magmatisme atau vulkanisme ya, itu bisa jadi tadi umurnya berbeda ya, atasnya lebih tua atau atasnya lebih muda ya, seperti itu. Tapi ini harus dengan kajian lebih lanjut ya, seperti itu. Kalau kita lihat ya di blok diagram ini ya, di samping seal ya dan dike ya, di situ juga bisa ada lakolit, bisa ada lopolit, bisa ada ring dike ya, bisa ada batolit ya, kemudian ada gunung api yang muncul di permukaan ya, ada lavanya ya, ada apa namanya morfologi gunung api purba yang bisa kita lihat di permukaan ya. Jadi perlu kajian lebih lanjut ini Mbak Maulidiah ini untuk dike dan seal ini ya, apakah dia, tapi prinsipnya gini ya, kehadiran seal ini pasti magma itu sebelum membentuk seal ya, ini membentuk dike dulu kan. Nah, seperti itu. Jadi dari bawah, dari batolit ini magma naik ke atas ya, kemudian membentuk dike itu ya, yang sebelah kiri itu dike sheet itu ya. Nah, kemudian dike sheet itu kemudian menyebar menyisip di antara 2 perlapisan batuan membentuk seal ya, seperti itu ya. Jadi untuk di lokasi stop site 2 ini dengan lokasi 3 ya, itu ada seal dan dike dengan
jarak yang sedekat itu saya rasa mereka berdua itu satu umur ya, satu umur seperti itu. Jadi dike itu sebagai terobosan magma secara vertikal ya menuju ke permukaan dari bawah dari batolitnya itu ya bergerak ke atas ke atas ke atas begitu. Kemudian silnya itu ketika magma itu menggerogoti atau menyisip di antara batuan sedimen yang ada di atas seperti itu. Jadi mereka berdua antara sil dan dike di lokasi Sungai Keleng itu satu umur ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah itu sil di lokasi 2 ini dengan sil di lokasi 7 apakah seumur apa enggak ya. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Bisa seumur ya kalau magmatisme satu fase, bisa tidak seumur kalau 2 fase atau lebih ya. Ini perlu kajian umur absolut tadi. Jadi adik-adik bisa skripsi penentuan umur ya, umurnya berapa juta tahun yang lalu dan berapa juta tahun yang lalu misalnya berbeda jauh, yaitu berarti ada 2 fase magmatisme ya yang menghasilkan 2 kali pembentukan sil seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, mungkin dari aku jawabannya cukup dari Pak Asmoro. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau raise hand? Oke, ini ada raise hand dari Ade Mutia. Mungkin bisa langsung disampaikan aja pertanyaannya. Oke, silakan. Ya baik, Pak terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ade Mutia, izin bertanya Pak. Tadi kan sempat terlihat salah satunya itu struktur dike ya Pak. Nah itu tuh karena saya juga sebelumnya masih belum pernah ke lapangan gitu ya, masih semester 1. Itu tuh bagaimana kita memutuskan gitu bahwa itu tuh dike gitu, sedangkan kan dike itu kan yang menerobos batuan dari dalam gitu ya Pak. Sedangkan kita nggak bisa ngelihat apakah dia ini beneran menerobos gitu ya. Sedangkan kalau misalkan digambar gitu ya, di sketsa kan kita bisa melihat gitu ya Pak, kayak batuannya itu oh iya dia dari bawah gitu menerobos ke atas gitu. Sedangkan kalau di lapangan ya kita cuma melihat ya kepalanya aja gitu yang timbul di permukaan gitu. Itu gimana ya Pak, kayak cara kita mengetahui kalau itu tuh dike kan kayak bisa aja dia mengalir gitu ya, jadi di permukaan aja gitu Pak. Itu aja sih Pak, mungkin tadi sempat sedikit kepikiran. Terima kasih Ya, baik. pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke. Di Ade Mutia berarti dari angkatan 2021 ya? Iya betul Pak, Dari mana? masih baru Dari semester Unsur atau 1. dari perguruan tinggi lain? Dari Unsur Pak. Oh, dari Unsur ya. Oke. Iya. Karena acara ini kabarnya diikuti oleh mahasiswa dari 33 provinsi ya. Jadi mungkin dari perguruan tinggi lain ya, bisa jadi ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya, untuk mahasiswa tingkat 1 itu bagus ya. Tapi kalau mahasiswa tingkat tengah-tengah itu harus sudah nanti adik Mutia ini belajar geologi dasar, belajar geologi struktur, belajar pemetaan, nanti dari situ semester 5, 6 gitu bisa membayangkan ya, oh begini ya, seperti itu ya, pembentukannya begini karena begini dan begini. Jadi secara sederhana saya jelaskan begini ya. Di lapangan itu di situ kita jumpai batuan beku ya. Kita nggak tahu nih batuan bekunya itu sil apa dike ya, kita nggak ngerti nih sebelumnya ya. Dari kejauhan pokoknya itu ada batuan beku ya. Kemudian dari kejauhan juga di sebelah kanannya itu ada batuan sedimen ya. Kita itu pasti sedimen karena berlapis ya. Sebelah kirinya juga sedimen karena berlapis seperti itu ya. Nah, kemudian kita deketi ya. Kita deketi ya, sebagai seorang geologis kita kalau ke lapangan wajib ya, itu yang membawa alat kompas geologi itu wajib ya. Kemudian palu geologi juga wajib, loop juga wajib ya, atau kaca pembesar itu. Nah, itu dengan kompas geologi ya, kita bisa cari informasi lebih jauh ya tentang hubungan mereka ya. Jadi hubungan antara batuan beku dengan batuan sedimen itu macam-macam ya. Tidak harus sil, tidak harus dike ya. Bisa ketidakselarasan ya, bisa lava ya, bisa juga unconformity, non-conformity itu ya, bisa juga xenolit ya, macam-macam ya hubungannya nanti di stratigrafi akan dipelajari. Nah, untuk bagaimana kita bisa menentukan dike tadi ya, nah ini kita lihat di gambar ini, 2 foto ini berdekatan ya di Ade Mutia ya. Jadi yang diduduki oleh adik mahasiswa ini
itu adalah apa namanya, batuan beku ya. Kemudian di belakang itu di seberang sungai itu adalah batuan sedimen. Ya, jadi di lokasi ini kita harus nih wajib menentukan hubungan antara beku dan sedimen. Ya, hubungannya itu apakah dia sil, apa dike, ya, apa ketidakselarasan, ya, atau apa itu harus ditentukan langsung ya. Kalau dari foto nggak bisa ya. Nah ini harus ditentukan langsung di lapangan. Nah, yang pertama kita lakukan ya itu kita lihat batuan beku di sebelah kanan ya. Itu ada kompasnya kan. Nah itu kita lihat batuan bekunya kamu bayangkan batuan bekunya itu apa namanya, memanjang kan itu ya. Sebelah kanannya itu adalah endapan sungai ya, sebelah kirinya juga endapan sungai ya. Kenapa bisa begitu? Karena batuan beku ini kan keras ya. Keras itu resisten itu tahan terhadap abrasi arus sungai ya. Sehingga batuan beku ini awet ya. Sebelah kanannya itu pasti dulu bukan batuan beku. Sebelah kiri itu juga bukan batuan beku ya. Karena mudah tergerus aliran sungai ya. Karena mudah tergerus itu kita pastikan itu batu pasir atau batu lempung begitu. Sementara yang menonjol ini udah yakin ini batuan beku. Nah, kita lihat batuan yang di sebelah kirinya itu udah nggak ada ya. Nah, kita lihat di sebelah foto satunya, nah itu seberang sungai muncul ya batuan sedimennya itu kelihatan. Nah ini kita ukur ya kedudukan batuan bekunya itu apa namanya berapa ya. Jadi pakai kompas itu kita bisa ukur trennya ya atau strike-nya bisa gitu, atau strike-nya ke arah barat ya, miringnya mungkin ke arah selatan, kemiringannya mungkin 80 atau 90 derajat. Jadi relatif tegak ya atau vertikal seperti itu batuan bekunya ya. Sementara batuan sedimen di sebelah kiri ya itu kita ukur juga ya kedudukannya ya, strike-nya berapa, dip-nya berapa ya seperti itu. Ternyata dip-nya tadi sekitar 20 derajat ya. Jadi relatif miring sedikit gitu ya, miring ke arah itu ke arah selatan ya atau ke arah belakang sana ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kamu bayangkan ya, yang batuan sedimennya itu miringnya cuma 20 derajat, sementara yang batuan beku ini miringnya 80 derajat. Nah, seperti itu. Kamu bisa bayangkan, bisa gambarkan hubungan mereka berdua kan? Bagaimana? Oke, baik, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Ya, jadi memang mungkin perlu ke lapangan secara langsung gitu ya, Pak, buat benar-benar paham gitu. Ya, melalui Iya, virtual belum meeting pernah ini kita coba untuk menjelaskan secara ya kalau hanya membaca buku mungkin kamu paham 50%, kalau ke lapangan kamu paham 100%, kalau melalui virtual meeting kita hadapkan sampai 95% ya. Seperti itu. Mungkin gambar selanjutnya yang bisa menjelaskan ya. Nah, ini ya, ini yang sebelah kiri ini. Ini ada sebuah dike ya yang memotong batuan sedimen, yang kanan dan kiri itu adalah berlapis kan batuan sedimen ya. Kemudian ada yang vertikal banget itu adalah sebagai dike ya, sebagai dike seperti itu. Ya, jadi tadi dike yang di sungai tadi, di dasar sungai tadi kita ukur kan kemiringannya 80 derajat ya, strike-nya ke barat ya, seperti itu ya. Kemudian batuan sedimen di seberang sungai tadi kita ukur strike-nya 90 derajat, ya, dip-nya 20 derajat ke arah selatan ya, jadi datar. Nah, jadi kita bisa gambarkan ya di buku tuh profilnya, oh begini ya, kita sketch gitu. Oh, batuan sedimennya begini, batuan bekunya begini, hubungannya pasti ini dia adalah sebagai sebuah dike ya, seperti itu. Sil juga demikian ya, jadi kita ukur kedudukan batuan sedimennya, kita ukur kedudukan batuan bekunya, seperti itu. Oke, jelas ya. Oke. Sangat jelas, Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Ini penggunaan kompas geologi ya, bagaimana mengukur strike, mengukur dip batuan sedimen, bagaimana strike dip struktur geologi, itu semua dibantu dengan kompas geologi ya. Jadi dengan berbekal kompas geologi ini, kita sebagai seorang geologis akan bisa menggambarkan penampang ya nanti. Hanya kita yang bisa menggambarkan apa yang ada di bawah kaki kita ya, yang tidak kelihatan ya. Walaupun di bawah kaki kita itu adalah sawah ya, sawah dengan tebal soilnya itu 10 meter misalnya ya, tapi di bawah itu sampai kedalaman 200 meter
ya kita bisa tahu ya, dengan apa? Dengan menggunakan kompas geologi, dengan menggunakan peta geologi, dengan mengukur dan melihat batuan-batuan yang ada di sekitar sawah itu, seperti itu. Jadi kita sebagai geosis itu ke sana arahnya, mengetahui apa yang tidak diketahui ya, seperti itu. Kalau mengetahui singkapan itu mudah ya, mengetahui yang sudah terlihat di permukaan itu mudah, tapi mengetahui yang tertimbun oleh sawah misalnya ya, itu yang hanya kita yang bisa ya, seperti itu. Pertanyaan lagi? Baik Pak, ini ada raisan lagi dari Hanif Abjib Abdullah. Mungkin langsung ditanyakan aja, bisa unmute. Silakan Hanif Abjib ya. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Asmoro. Jadi kalau nggak salah di stop site 2 itu ada penampakan lahan yang berbeda di arah U dan di arah utara dan arah selatan. Di stop set 2. Ya, Bagaimana? ada penampakan yang berbeda antara U dan selatan, utara dan selatan tuh Pak. Nah, pertanyaan itu kenapa bisa terjadi perbedaan penampakan antara U yang berupa bukit atau dataran yang lebih tinggi dari sekitarnya, dan juga penampakan di daerah selat. Oh ya, ini sebentar, ini ada koreksi dari saya ya. Ini kan sungainya mengalir ke arah timur ya, ke arah kita, ke arah timur. Berarti bagian kanan ini kan utara ya. Bagian kanan utara nih mestinya nih. Ini apa nih? N apa S ini ya? N sama U, Pak. Oh, N sama U. N itu utara. N juga north itu utara. Ini yang kanan ini utara, yang kiri itu selatan karena batuannya miring ke arah selatan. Oh iya, Pak. Gimana pertanyaannya? Jadi pertanyaan itu kenapa bisa terjadi perbedaan penampakan antara utara dan selatan itu, Pak? Yang selatan itu kan berupa bukit, sedangkan yang utara berupa lembahan atau daerah yang lebih rendah gitu, Pak. Sedangkan kita tahu kan pada awalnya tuh lahan daerah ini nih satu kesatuan itu Pak, satu umur. Terus ada sungai yang mengalir sehingga sungai tersebut mengerosi daerah sekitarnya, alias kanan kiri sungai itu tererosi. Nah, kenapa di sini hanya satu sisi saja yang tererosi gitu Pak? Betul. Ya, jadi bagaimana sungai ini bisa terbentuk seperti itu ya, hubungannya dengan morfologi itu juga ternyata pembentukan sungai juga berhubungan dengan batuan ya, batuan di bawahnya ya. Kita lihat bahwa batuan di bawah ini adalah sangat resisten ya, karena ini adalah batuan beku, batuan yang hampir tidak mungkin sangat sulit untuk tererosi ya, sangat sulit untuk tererosi. Sedangkan batuan yang sebelah kiri itu kan batu pasir dan batu lempung ya, batuan yang mudah sekali tererosi ya, mudah sekali longsor seperti itu. Nah ini kita lihat jenis sungainya ya, sungainya kan sungai subsekuen ya, sungai yang mengalir searah dengan strike ya, strike batuan. Ini strike-nya ke arah kita, ke arah ke arah pengamat ya, ke arahnya Hani. Pak Asmoro, mohon maaf, sepertinya mic-nya mati, Pak. Oh iya, aduh, kok keklik ya. Dari mana tadi ya matinya? Sampai tadi penjelasan kalau arah sungainya itu ke arah pengamat atau searah strike-nya, Pak. Jadi sungai ke arah kita ya, ke arah kita, ke arah timur ya, ke arah timur. Jadi untuk kasus di sungai ini, ya, ini ada sungai subsekuen ya, dengan erosinya karena dasarnya itu adalah miring ke selatan dan resisten ya. Ini erosi lateral itu hanya terjadi di sisi kiri ya, di sebelah tebing itu saja. Jadi di sebelah kanan atau utara itu adalah sungai yang purba ya, arah aliran sungai purba itu di sebelah utara ya bergeser ke arah selatan seperti itu, sehingga sekarang ada di situ ya, dan kedepannya sungai ini akan bergeser terus ke arah selatan. Jadi erosi
horizontalnya itu hanya akan mengerosi bagian sisi selatan saja atau sisi kiri kita ya, seperti itu. Jadi sungai ini akan merupakan sungai subsekuen selamanya ya. Dari dulunya juga subsekuen di bagian sebelah kanan atas sana ya, kemudian bergeser ke utara bergeser ke selatan, sekarang di sini, dan besok bergeser juga ke arah selatan dengan arah aliran ke timur seperti itu. Ya, jadi pembentukan aliran dan juga pola erosi sungai ini dari Sungai Purba, Sungai Kini, dan Sungai Mendatang ini sangat dikontrol oleh litologi yang menjadi dasar dari sungai ini ya, yang kebetulan berupa batuan beku yang sangat resisten, dan batuan samping, terutama batuan samping selatan ya, yang merupakan batuan sedimen yang mudah longsor dan mudah tergerus oleh aliran sungai ya, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi itu sungai subsekuen ini ya, Pak? Ya, betul. Ini searah dengan strike ya. Strike-nya ke arah timur, mengalirnya ke arah timur seperti itu. Kalau boleh tahu sungai konsekuennya tuh berada di daerah mana, Pak? Sungai konsekuen. Di sebelah barat ini di ujung barat sana itu ada cabang sungai ya. Ada yang terus ke barat, ada yang dari utara gitu. Yang utama itu yang dari utara, kemudian terhenti di sana itu di ujung barat itu, kemudian berbelok ke timur. Nah, jadi yang di mungkin bisa ditampilkan peta topografi di bagian awal. Nah, ini ya, enggak, setelahnya. Nah, ini nih ya. Nah, ini yang merah-merah ini tadi batuan beku sil sebagai dasar sungai tadi ya. Nah, ini sebelah barat dari lokasi-lokasi pengamatan kan sungainya bercabang ya. Sebelah kiri itu ya, ada yang terus ke barat dan ada yang ke utara ya. Sungai yang berwarna biru itu adalah sungai, yang berwarna merah itu adalah jalan ya. Nah, ini singkapan-singkapan tadi itu ada di kotak-kotak yang berwarna merah-merah, dan merah itu menunjukkan batuan beku ya, batuan beku basal, kemudian warna hijau selang-seling kuning itu adalah batuan sedimen berlapis ya, seperti itu. Nah, ini di sebelah baratnya kan ada cabang sungai itu. Nah, sebelah barat ya, sebelah barat mana barat? Timur lagi, mana timur lagi? Ya. Ya, setelah singkapan-singkapan itu sebelah kirinya kan sungainya cabang ya, ada yang biru ke arah barat dan biru ke arah utara ya. Ke utara itu naik ke sana itu berarti yang naik itu adalah sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan sedimennya ya, ke arah selatan, dan juga searah dengan kemiringan lerengnya ke arah selatan. Itu sungai konsekuennya seperti itu. Oh, oke, Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini kalau kita lihat di peta ini ya, ini bagian utara yang ada jalan yang arahnya barat timur ya, bagian utara lagi, paling utara itu di situ juga sil yang sama dengan yang ada di sungai ya, di selatan ya. Jadi dia miring ke arah selatan itu adalah kemiringan lereng morfologi yang juga kemiringan sil batuan beku basal di daerah itu. Baik di sebelah barat sungai maupun di sebelah timur sungai itu sama ya, sama-sama sil, miring ke arah selatan. Nah, itu Sungai Purbanya pasti dulu juga barat timur di utara ya, kemudian bergesernya itu ke selatan mengikuti tadi kontak antara batuan beku dengan batu sedimen ya, yang kebetulan berupa lempung hitam kan. Nah, lempung hitam itu mudah untuk tererosi air, jadi batuan bekunya akan utuh selamanya, batuan lempung hitamnya itu akan tergerus terus ya, batuan sedimen, batu pasir dan tuf yang ada di atasnya tadi akan runtuh, akan longsor. Nah, longsorannya itu akan kemudian terbawa oleh aliran sungai seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ini pertanyaan dari Ajib Abdallah ya, dari UNS ya, Universitas Negeri 11 Maret ya. Izin menjawab Pak dari Unsur, Pak. Oh, Unsur, tertulisnya di situ UNS. Oke, ya. Ada lagi? Silakan.
Saya rasa ini setiap mahasiswa Teknik Geologi Unsud ya atau jurusan geografi di sekitaran Cilacap ya, Banyumas ya, dari UMP, dari mana-mana gitu menjadi lokasi yang bagus untuk pembelajaran kebumian ya, dari jurusan geologi, geografi, geofisika. Ini lokasi yang sangat komplit ya, menarik sekali baik secara batuan, secara morfologi ya, kemudian proses-proses geomorfologi yang masih berlanjut di situ, kemudian dari aspek lingkungan ya, tadi ada dampak penambangan ya yang di situ menimbulkan sungai menjadi keruh, penuh dengan material sedimen seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, mungkin aku mau tanya, mungkin terakhir kali ya. Silakan. Tadi kan di sini tuh ada juga litologi yang lempung hitam ya, Pak. Mungkin seingat saya atau mungkin saya salah, kalau lempung hitam itu bukannya di luar produk vulkanik kan ya, Pak? Ya, bukan produk vulkanik. Nah, sedangkan tadi memang di lapangannya itu juga tadi yang perlapisan batu pasir dan batu lempungnya juga itu merupakan produk gunung api karena ada tufnya juga. Nah, berarti yang lempung hitamnya itu kira-kira terbentuknya itu memang di luar dari aktivitas magmatisme yang ada di sana, dari sumber lain, berarti dari yang formasi halangnya itu sendiri ya, Pak? Atau gimana, Pak? Yang buat lempung hitamnya? Ya, jadi betul sekali ya. Jadi lempung hitam ini pasti lebih tua ya, dari batuan bekunya kan lebih tua ya. Lempung hitam ini juga lebih tua dari batu pasir, batu lempung yang ada di atasnya itu kan. Ya, bisa diterima ya. Jadi pada Miocene ini kan batuan Miocene tengah ya. Jadi kita bilang aja batuan tertua di daerah ini adalah lempung hitam. Kemudian batuan tertua kedua itu adalah batu pasir, batu lempung. Kemudian batuan termuda adalah batuan beku gitu ya. Nah, jadi ada 3 batuan ya. Batuan tua, menengah dan muda ya, seperti itu ya. Nah, batuan yang paling tua atau batuan lempung hitam ya, ini kalau kita lihat itu ukuran butirnya adalah lempung, jadi kita sebut batu lempung dengan komposisi lempung, ada fragmen-fragmen karbon ya yang menyebabkan dia berwarna gelap hitam itu adalah karena dia kaya akan karbon ya. Nah, kemudian yang di atasnya itu yang menengah tadi itu adalah batuan tufaan ya, pasir tufaan dan lempung tufaan. Itu berbeda ya. Jadi keduanya berbeda. Nah, kita lihat yang paling tua ini lempung hitam ini ya, ini berarti yang terjadi pada saat itu kan nggak ada vulkanisme ya, masih damai-damai aja ya, damai sejahtera seperti itu ya. Lingkungannya karena itu karbonan ya, kemungkinan dia rawa-rawa atau lagun transisi lah ya. Jadi lingkungan itu. Nah, kemudian itu di mungkin awal-awal Miocene tengah ya. Nah, kemudian masa-masa damai sejahtera tadi yang mana terbentuk batu lempung kaya akan material organik ya, berarti material organiknya banyak kan, berarti kehidupannya makmur ya, makmur sejahtera, hijau ya kan, tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur seperti itu ya. Nah, kemudian kemakmuran atau ya lingkungan pengendapannya kemudian berubah gitu ya, kemakmuran tadi hilang ketika ada aktivitas vulkanisme ya, kemudian meletus gunung api ya seperti di Semeru kemarin ya, jadi mengeluarkan material abu vulkanik yang menjadi tuf tadi di batu lempung tadi, dan juga batuan piroklastik ya, yang kemudian mereka semua tererosi, tertransport dan mengalir, kemudian terendapkan di atasnya lingkungan transisi tadi ya. Ya mungkin masih transisi juga ya, kemudian kita nggak tahu tuh fosilnya seperti apa ya, mungkin berubah menjadi laut dangkal ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada perubahan ya, yang jelas pada awalnya adalah transisi, kemudian transisi yang materialnya endapan-endapan sedimen biologi di situ ya, ada karbonan dan sebagainya, kemudian berubah menjadi lingkungan yang tadi terendapkan vulkanisme ya. Kalau ada vulkanisme pasti kehidupan makhluk hidupnya terganggu ya. Di situ tidak banyak fosil, di situ tidak banyak karbonanya, tidak banyak karena tumbuhnya juga tidak banyak ya. Karena vulkanisme juga
prospek hidrokarbonnya pasti tidak ada ya, kan tidak ada batuan induk di vulkanisme ya, seperti itu. Ya, jadi ada perubahan ya, perubahan lingkungan yang benar seperti itu. Baik, Oke. Pak. Mungkin bisa dicukupkan aja karena sudah tidak ada lagi pertanyaan kali ya, Pak. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ya, komunikasi langsung WA atau email, monggo. Oke. Baik, mungkin ini aku cukupin aja untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Mungkin sebelum foto bersama aku mau ngingetin buat teman-teman peserta buat jangan lupa bisa diisi absensinya yang di link yang udah di-share di kolom komentar. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Mungkin buat teman-teman peserta bisa dinyalain kameranya untuk sesi foto bersama. Dari teman-teman panitia udah siap untuk foto bersama? Oke, mungkin aba-aba dari aku ya, aku hitung 1, 2, 3, nanti dari teman-teman panitia atau dari teman-teman Sentra Geopartner nanti yang akan nge-screenshot. Mungkin aku mulai aja dari sekarang, boleh buat yang lain buat kalau mau gaya boleh. Mungkin aku aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Selamat sore Pak Januar Aziz. Ya, Pak Januar nih mungkin bisa di. Sore Bapak. Oke, sekali lagi ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke. Mungkin untuk sesi foto bersamanya bisa aku cukupin. Selanjutnya kita ke penghujung acara. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Asmoro yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmunya menjadi berkah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Sentra Geopartner selaku pelaksana atau fasilitator pada acara pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta virtual field trip pada siang hari ini yang telah mengikuti sampai akhir acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin aku tutup acaranya, acara virtual field trip Laboratorium Alam Jalur Sungai Jangkar dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Asmoro. Mari izin live ya. Selamat siang Pak Januar. Selamat siang Fathahilah ini yang lagi skripsi batubara. Ya Pak. Ini Maulidiah, kita sering komunikasi tapi belum pernah ketemu ya di mata kuliah apa ya, tektonika kalau nggak salah ya. Ya, kemarin ketemu Pak di kantin Pak. Oh iya. Yang saya ngobrol sama Pak Rahmat. Oh iya betul ya. Oh iya. Kamu itu tahu, saya belum tahu kalau kamu bimbingnya Pak Rahmat berarti ya? Iya Pak. Untuk PKL-nya ya. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Asmoro dari kami tim Sentra Geopartner Pak. Ya, sukses buat panitia ya, sukses buat semuanya. Terima